Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gosima Teknik. Kali ini saya ingin memberikan pengalaman saya ya mengenai yaitu persiapan menjadi seorang teknisi, ya mau itu teknisi otomotif, teknisi pendingin, dan teknisi lain-lainnya ya. Nah, bukannya saya mengajari atau menggurui ya, tetapi pengalaman ini yang saya dapat dari mulai saya menuntut ilmu atau belajar di dunia teknik ya, hingga pernah punya usaha servis ya, terutama di dunia pendingin. Nah, ini saya bagikan kepada teman-teman yang ingin membuka atau menjadi seorang teknisi ya, membuka usaha sebagai jasa servis ya. Nah, perhatikan pada 5 poin ini ya, ini betul-betul harus diterapkan ya sebelum menjadi seorang teknisi ya. Karena pengalaman saya jadi teknisi itu nggak gampang ya, yang dicaci orang, yang dicaci sesama teknisi pun pernah, lalu ya persaingan di luar sana juga ya. Jadi kalau modal kita mantep atau bagus seperti ini, insya Allah kedepannya lancar, usahanya juga ya mudah-mudahan menjadi maju untuk keluarga. Nah, yang pertama di sini yaitu yang nomor 1 itu ilmu dan pengalaman. Ini yang paling penting ya, poin ini, karena kita menjadi seorang teknisi cuma berbekal asal tahu aja sedikit itu nggak cukup ya, karena di dunia teknik apalagi sangat penting sekali ya ilmu yang kita miliki, seberapa luas, seberapa dalam. Jadi butuh pengalaman juga ya. Belum ada ilmu, belum ada pengalaman, mau jadi seorang teknisi itu akan berat ya. Jadi ilmu sudah dikira lumayan cukup, terus pengalaman sudah pernah ngikut sama orang atau pernah coba-coba di rumah ya, itu pun bisa jadi pegangan kita nantinya ya. Jadi ilmu dan pengalaman itu yang paling utama di sini ya. Lalu yang kedua itu persiapkan mental. Nah, maksudnya mental untuk apa? Kita ngalamin kerusakan nantinya di lapangan ya, terus sifat-sifat orang yang berbeda-beda ya, konsumen kita, terus cara penanganan kita ya. Jadi kalau mentalnya itu baru ketemu orang atau diliatin sama orang, kondisi kita lagi nyervis, panik, akhirnya kerjanya berantakan, jadi nggak beres gitu ya. Karena banyak yang seperti itu teknisi ya. Saya pun pernah merasakan soalnya ya. Jadi persiapan mental itu perlu ya. Menghadapi kondisi di lapangan itu nggak sama seperti kita berada kondisi di rumah ya. Jadi beda. Itu yang kedua ya, mempersiapkan mental dari mulai mental fisik dan mental batin ya, semua kita persiapkan benar-benar ya untuk menjadi seorang teknisi. Lalu yang ketiga itu modal awal. Nah, modal awal ini apa? Yaitu pasti kita membutuhkan peralatan yang lengkap ya, perkakas, terus alat-alat khusus untuk di bidang tertentu ya. Kalau di otomotif ya kayak kunci-kunci segala macam ya, di dunia teknik seperti flaring ya, steam dan lain-lain. Itu peralatan ya. Kelengkapan alat juga penting ya, karena si konsumen bisa melihat atau bisa menilai kita nantinya dari kelengkapan alat yang kita punya, dari cara kerja kita juga ya, semua itu dilihat nantinya. Alat, iklan dan lain-lain ya. Contoh misalkan dia mau buat brosur ya, atau iklan di
tempat lain, lalu mau buat baju misalkan ya, atau kartu nama ya, itu boleh-boleh saja. Tapi sementara misalkan modal tidak mencukupi ya, diutamakan itu alat ya. Jadi alat, iklan dan lain-lain itu modal utama atau modal awal biasanya ya. Lalu yang keempat itu tanggung jawab. Ini poin 4 dan 5 ini paling penting ya, tanggung jawab. Dan yang kelima itu kejujuran. Karena seorang teknisi yang tanggung jawab pastinya satu, namanya akan tetap baik walaupun dia mengalami sudah melakukan kesalahan ya, karena tanggung jawabnya dia, akhirnya kesalahan itu pun berkurang atau bahkan hilang ya, karena rasa tanggung jawabnya. Terus yang kelima itu kejujuran ya. Dari tanggung jawab dan kejujuran inilah, 2 poin ini yang harus dijaga benar-benar supaya nama dari kita atau si teknisi itu terus baik ya ke depannya juga. Yang paling cepat itu sebenarnya bukan iklan berupa brosur atau sebaran, tapi dari omongan mulut ke mulut itu paling cepat. Oh, sama si ini aja itu lebih bagus gitu ya. Sama si ini gitu. Sama si A aja bagus gitu. Itu udah pasti langsung cepat dari kerabatnya ya, dari saudaranya. Si konsumen yang awal kita servis itu akan merambat cepat ya, jika cara servis kita bagus, jujur, tanggung jawab, alat kita lengkap, semua itu harus dijaga ya. Jadi menjadi seorang teknisi, saya katakan tidak mudah ya. Beratnya apa ya, belum ngalamin masing-masing konsumen yang berbeda-beda sifat, terus penyakit atau jenis-jenis kerusakan yang berbeda-beda ya. Jadi tanpa adanya ilmu, tanpa adanya persiapan modal dan lain-lain ya, tanggung jawab, kejujuran, itu akan sulit ya, karena saya merasakan, saya hanya berbagi pengalaman yang pernah saya rasakan. Jadi inilah poin penting ya untuk menjadi seorang teknisi yang sukses. Mudah-mudahan ya, jika dijaga dari 5 poin ini, mudah-mudahan kedepannya sukses dan menjadi teknisi yang ya digunakanlah atau dipercaya, sehingga banyak konsumen yang senang dengan kita. Oke, itu pesan saya, cuma jujuran, tanggung jawab yang harus dijaga, karena itu kunci atau modal utama untuk menjadi seorang teknisi yang sukses. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya berterima kasih yang sudah bantu like, share, komen, dan subscribe-nya. Terus beri dukungan saya untuk menghasilkan video yang bermanfaat ya. Depannya semoga sukses, sehat selalu. Saya Ari dari Gosima Teknik. Salam oprek-oprek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.